Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba menjawab soal UTS mata kuliah Mekanika Kekuatan Material, yaitu nomor 2 ya, lanjutan video sebelumnya. Baik, langsung saja. Suatu balok cantilever mempunyai penampang berlubang berukuran 100 mili dikali 80 mili, dibebani dengan gaya terpusat sebesar 1000 Newton, seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya. Lalu, jika berat balok diabaikan, tentukan semua gaya reaksi tumpuan dalam Newton dan juga tentukan gaya besar dalam besar gaya dalam ya dalam potongan AA, yaitu 100 mili dari tumpuan. Nah, berarti sekitar di sini seperempatnya ya. Lalu yang C, dengan cara superposisi, tentukan tegangan normal gabungan maksimum pada potongan AA dalam MPa. Oke, baik. Langsung saja kita jawab. Yang pertama, kita jawab dulu yang A. Tentukan semua gaya reaksi tumpuan. Nah, untuk mencari gaya reaksi pada tumpuan, ya, berarti kita harus menggambar dulu DBB dari ini. Ya. Oke, karena ini ada gaya taruh pusat sebesar P yang arahnya ke kiri bawah, maka gaya ini kita proyeksikan dalam arah sumbu Y dan sumbu X. Maka gaya P tersebut menjadi PY dan PX yang arahnya seperti pada gambar. Maka kita definisikan PY adalah P cos cos 30 ya. Di sini sorry saya tinggalan P. P cos 30. Nah, kenapa cos? Karena dia di samping sudut ya. PY ini adalah di samping sudut. Sedangkan PX adalah P sin 30. Kenapa sin 30? Karena PX di depan sudut ya. Nah, kita sudah dapatkan harga PY yaitu 866 dan PX 500. Nah, lalu kita gambarkan gaya reaksi pada tumpuan. Nah, di sini adalah tumpuan jepit ya. Tumpuan jepit berarti ada 3 buah gaya, yaitu ada Rx, ada Ry, dan ada momen. Nah, tumpuan ini kita letakkan pada satu titik, di mana titik tersebut kita namakan titik A. Titik A berada tepat di tengah-tengah sumbu batang cantilever dengan panjang 400 mm. Lalu kita menentukan gaya reaksi tumpuan. Nah, pertama-tama kita cari sigma fx sama dengan 0 ya. Ini kesetimbangan gaya dalam arah x, Oke. Lalu yang ada pada arah x yaitu ada Rx ke kanan dan Px ke kiri. Maka Rx dikurang Px sama dengan 0. Maka sama dengan lagi Rx sama dengan Px, Rx tidak peroleh 500 ya. Karena harga Px sudah ada di sini 500. Lalu sigma Fy sama dengan 0. Kita harus cari gaya-gaya yang terjadi pada sumbu Y. Berarti ada Py dan ada Ry. Maka Ry dikurang Py sama dengan 0, Ry sama dengan Py, Ry sama dengan 866. Ya, ini harga ini dapat dari Py dari sini. Lalu sigma momen di A ya, di titik A sama dengan 0. Berarti ada 3 buah momen ya. Yang pertama, momen itu adalah gaya dikali jarak yang tegak lurus. Nah, di sini saya menggunakan asumsi CCW ya yang positif ya, atau counter clockwise ya, sama dengan positif. Di mana PX dikali 400 ya, di sini digambar PX ini dikali jaraknya adalah 400 ke titik A. Lalu dikurang PY dikali 50. Kenapa ini kita masukkan? Karena gaya PY ini dia tidak tepat di sejajar dengan sumbu titik A ya. Nah, PY ada jarak ya. Kalau penampangnya ini adalah lebarnya 50 ya. 100. Berarti jarak dari PY ke titik A ini adalah 25 ya. Nah, maka jarak dari PY ke titik A adalah 50 kan, karena lebarnya adalah 100 dibagi 2 yaitu 50. Nah, lalu dikurang M. Nah, dikurang momennya sendiri ya ini. Yang ini, ya. Sama dengan 0. Nah, yang kita cari adalah M.
M itu sendiri ya. Berarti M sama dengan PX dikali 400 dikurang PY dikali 50. Kita masukkan harga-harganya diperoleh M sama dengan 156.700 Newton milimeter. Nah, maka pertanyaan A sudah terjawab. Lanjut pertanyaan yang B. Tentukan besar gaya dalam pada potongan AA ya. Nah, potongan AA kita buatkan DBB-nya. Nah, ini adalah DBB sebelumnya, ya DBB poin A, DBB keseluruhan. Nah, ini potongan A itu kita anggap di sini 100 mili dari tumpuan. Nah, maka menjadi seperti ini. Ada 3 buah gaya ya, 3 buah gaya aksi. Ada V yang arahnya ke kiri, ada P atau gaya tarik yang arahnya ke atas, ada momen atau kita simpulkan MX ya, yang arahnya searah jarum jam. Lalu ada 3 buah gaya reaksi atau tumpuan ya, yaitu ada RX yang arah ke kanan, RY ke atas, dan momen searah jarum jam. Maka sama seperti tadi, kita tentukan gaya-gaya pada arah sumbu Y. Nah, diperoleh P ini ke atas, RY juga ke atas, maka sama-sama positif. Lalu P sama dengan min RY, P itu sendiri adalah 866 Newton. Sedangkan gaya pada arah sumbu X yaitu ada Rx ya ke kanan dan V atau gaya geser itu ke kiri. Maka yang dicari V sama dengan 500. Nah, lalu kita cari sigma momen di titik A. Berarti ada V ya dikali 100 dikurang Mx ya, Mx sendiri ini dikurang M ya, dikurang ini. Maka kita cari Mx ya. Mx itu sama dengan 500 dikali 100 dikurang 15.600 ya. Maka diperoleh Mx sebesar minus 106.700 Newton milimeter. Nah, itu sudah terjawab ya poin B. Selanjutnya poin C, yaitu dengan cara superposisi tentukan tegangan normal gabungan maksimum ya, tegangan gabungan. Oke, yang pertama kita cari dulu tegangan normal akibat gaya aksial. Berarti rumusnya adalah sigma sama dengan P per A. Dimana P-nya adalah gaya tarik ya, atau ya gaya tarik di sini atau gaya tekan, dibagi dengan A arsir ya. A arsirnya berarti yang ini yang luas penampang yang diarsir. Ada segi 4 dan ada lingkaran di tengah. Nah, maka yang diarsir ini adalah kita uraikan A luas kotak ini dikurang dengan luas lingkaran. Nah, maka diperoleh sigma sebesar 0,107 MPa. Ingat ya, di sini luas lingkaran pi per 4 dikali D, diameter ya, diameter kuadrat. Oke. Ini salah ini ya, ini harusnya 1. Oke. Pi per 4 kali D kuadrat, D-nya adalah 50. Oke. Nah, lalu mencari tegangan normal akibat momen lentur. Kita tahu rumus tegangan akibat momen lentur itu adalah M kali C per I. Di mana M-nya ini berarti yang sudah kita cari tadi kan di potongan. Berarti M-nya adalah MX. Nah, ini. MX C itu adalah jarak dari sumbu netral ya ke titik terluar atau terjauh. Ya, berarti jaraknya adalah dari sini ke sini. Kalau misalnya ini 100 berarti dibagi 2 berarti 50. Nah, ini saya buat B per 2. Lalu I itu adalah momen inersia penampang 12 1/12 ya kali B kali H pangkat 3. Tadi disederhanakan lagi menjadi 6 dikali MX per H pangkat 3. Nah, lalu kita masukkan angka-angkanya diperoleh sigma plus minus 0,640 MPa ya. Nah, ini plus minus ini harus ada ya, karena nanti buat mencari hitung tegangan gabungan. Nah, baru kita bisa cari sigma gabungan, yaitu sigma aksial plus minus sigma lentur. Nah, maka sigma gabungan 1 ya, berarti 0,107 tadi yang aksial ditambah 0,64, diperoleh gabungannya 0,747. Sedangkan yang gabungan kedua berarti dikurang yang ini. Berarti 0,107 dikurang 0,640. Berarti sigma gabungan 2-nya adalah minus 0,533 MPa.
Oke, sekian dan terima kasih.